Mari sedikit berimajinasi. Misal di kelas kita selesai menjelaskan, kemudian kita membuka pertanyaan kepada siswa. Adakah yang mau ditanyakan? Dan hasilnya ternyata hening, tidak ada satupun siswa yang mau bertanya. Ini proses yang mungkin seringkali kita alami, yang mungkin kita anggap sepele, tapi ternyata dampaknya sungguh luar biasa. Jika proses ini terjadi kekeliruan, dampaknya mengaruh kemana-mana. Yang pertama, misal dari sisi siswa. Jika proses itu kurang nyaman untuk membuat siswa bertanya, siswa enggan bertanya, malu bertanya, atau bahkan bingung dalam bertanya, hasilnya siswa tidak bertanya. Dan akibatnya, apa yang tidak jelas baginya jadi akan tidak jelas karena dia tidak bertanya, seperti itu. Kemudian dari sisi guru, ketika kita membuka pertanyaan dan tidak ada yang bertanya, maka kita merasa bahwa oke, sepertinya semua siswa sudah paham. Ini adalah suatu data yang bisa menjadi keliru jika ternyata ada siswa yang belum paham. Kita terus melanjutkan penjelasan padahal kemampuan dasar atau prasyarat siswa sendiri belum paham. Akibatnya ketika kita menjelaskan materi berikutnya, yang terjadi adalah semakin banyak ketidakpahaman. Jadi proses sederhana dalam membuka pertanyaan itu bisa mempengaruhi dampak yang cukup luas. Dan di video kali ini kita akan membahas 3 level dalam membuka pertanyaan kepada siswa. Oke, langsung saja level pertama. Di sini kita membuka pertanyaan secara langsung. Adakah yang mau bertanya? Mungkin ada saja siswa yang berani, yang mereka mau terbuka, punya penasaran yang tinggi, dan mereka pun bertanya hal-hal yang tidak dipahaminya. Tapi seringkali mungkin kita alami yang terjadi justru adalah keheningan. Di level kedua, kita mula-mula menganalisis terlebih dahulu penjelasan yang kita lakukan. Misalnya kita bagi menjadi 3 bagian. Oke, penjelasan ini ada 3 bagian, ya bagian 1, 2, dan 3. Kemudian kita sampaikan kepada siswa. Di antara 3 bagian ini, adakah yang mau ditanyakan? Jadi ini memberikan kejelasan lebih kepada siswa tentang kira-kira di bagian mana yang mereka bingungkan. Jika di level 1 tadi, siswa kan harus menganalisis secara keseluruhan. Ini kira-kira secara keseluruhan ini saya paham tidak? Kalau misalnya tidak paham, di bagian mana nih yang kiranya menjadi kendala atau yang membuat saya tidak paham? Itu mungkin perlu proses berpikir yang berat, sehingga seringkali siswa bingung untuk bertanya jika kita langsung membuka secara keseluruhan seperti itu. Tapi kalau kita memotong proses penjelasan kita menjadi beberapa bagian, beberapa langkah, kemudian kita memberikan pilihan kepada siswa, adakah yang mau ditanyakan dari bagian-bagian ini, itu membuat siswa lebih mudah dalam bertanya. Tapi di sini ada satu masalah, yaitu bahwa siswa ketika dia bertanya terkadang ada tekanan psikologis. Bertanya berarti adalah tanda ketidaktahuan, ketidakpahaman, dan itu secara psikologis cukup menekan. Merasa nanti akan diejek, merasa nanti akan dijauhi, dianggap tidak pintar, dan lain sebagainya. Karena itu kita akan masuk ke level ketiga dalam membuka pertanyaan, yaitu dengan membagi penjelasan menjadi beberapa bagian, kemudian kita sampaikan kepada siswa. Oke, di antara penjelasan ini ada 3 bagian, saya ingin menjelaskan lagi salah satu bagian. Kira-kira lebih baik menjelaskan yang bagian mana ya? Jadi di sini kita bertanya kepada siswa, kalian ingin dijelaskan lagi yang bagian mana? Maka ketika siswa bingung, ya dia akan menyampaikan bahwa oke, mungkin bagus untuk dijelaskan lagi bagian yang pertama. Ini tidak menyerang siswa. Siswa tidak merasa bahwa dia sedang bertanya atau tidak merasa bahwa dia sedang tidak paham. Dia hanya diminta untuk memilih kira-kira mana bagian yang lebih baik untuk dijelaskan kembali. Dengan level ketiga ini, peluang siswa untuk bertanya ketika dia tidak paham itu akan lebih meningkat. Dan hasilnya kita bisa memperoleh data yang nyata. Oke, di sini ada siswa yang minta penjelasan lagi, berarti penjelasan sebelumnya tidak paham. Berarti memang ada beberapa siswa yang kurang memahami penjelasan ini. Itu data yang luar biasa bagi kita. Kemudian dari sisi siswa pun, bagi mereka yang memang sebelumnya tidak paham, jadi terjelaskan kembali. Seperti itu. Semoga sharing ini bermanfaat.